wassalatu wassalamu ala nabiyil huda Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ikhwan dan akhwat yang dimulakan Allah dan dirahmatinya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang fadlu doa, keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa merupakan ibadah yang seorang hamba akan diberikan pahala di samping juga pengkabulan terhadap permintaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Rasulullah bersabda bahwasanya doa adalah ibadah. Jadi berdoa sendiri itu adalah ibadah. Oleh karena itu kita dilarang untuk berdoa kepada selain Allah. Bahkan Allah akan mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa akan dibiarkan dan mendapatkan kerugian di akhirat kelak. Untuk doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa ibadah, doa yang isinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ibadah kepadanya. Yang kedua adalah doa mas'alah, doa yang sifatnya adalah permintaan hajat. Doa yang pertama termasuk juga zikir kepadanya. Zikir mengingat Allah itu termasuk bagian dari doa. Namun intinya adalah kita menghambakan diri dengannya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang kedua, dan ini yang paling banyak difahami oleh orang sebagai makna doa, adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita melalui Rasulnya, tidaklah seorang mukmin berdoa kecuali Allah akan berikan doanya dan kabulkan, asalkan terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Seorang ketika mau berdoa hendaklah memperhatikan waktu yang dia panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa waktu yang lebih utama untuk berdoa kepada Allah dibanding waktu yang lain. Seperti ketika orang sedang menunaikan ibadah haji, di sore hari Arafah adalah waktu yang sangat mustajab, asyiyat yaumi Arafah. Kemudian kalau bulan Ramadan secara umum adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, terutama ketika seorang itu sedang menjalankan puasa. Terlebih lagi ketika al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian hari-hari juga ada yang lebih utama dari hari lain. Di antaranya Yaumul Jum'ah. Hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, merupakan hari yang paling mulia, penghulunya Pak hari-hari dalam satu pekan. Maka pada hari Jumat kita disunahkan banyak berdoa, juga banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu dalam satu hari satu malam, waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah waktu sahar. Waktu sahar adalah menjelang subuh, sepertiga malam terakhir sampai waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman, "Man yad'uni astajib lahu." Barang siapa yang berdoa pada saat Allah turun ke langit dunia, Allah pasti akan kabulkan. Oleh karena itu, waktu seperti ini hendaknya kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari Jumat dikatakan oleh para ulama yang paling rajih waktu mustajab di hari Jumat adalah antara asar dan maghrib. Ini ba'dal asar sampai huruf asyams min kulli yaumil jum'ah. Itu waktu yang sangat mustajab. Dari hari ini kita di hari Jumat, maka insyaallah nanti sore kita gunakan untuk memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai. Iya. Kemudian ada lagi waktu yang lebih spesifik juga, bainal adzan wal iqamah. Waktu yang mustajab untuk berdoa diantaranya adalah waktu antara dikumandangkannya azan sampai waktu iqamah didirikan. Dan itu waktu yang sangat mustajab. Namun banyak dari kaum muslimin tidak memahaminya. Mereka biasanya banyak berdoa setelah sholat. Terutama kalau di kita setelah sholat fardu doa bersama-sama. Itu yang pertama, tidak ada contohnya. Tidak ada contoh doa dipimpin oleh imam bersama-sama. Yang kedua, bukan waktu mustajab. Waktu yang mustajab adalah baina al-adzan wal iqamah, antara dikumandangkannya azan dan iqamah, itu waktu mustajab. Adapun setelah sholat, ya, itu tidak ada dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya kita berdoa atau berdoa setelah sholat wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan bid'ah kita kalau selalu melantunkan doa setelah sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa, tapi sholat fardu nggak ada contohnya. Yang ada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi untuk doa itu tidak ada sunnahnya setelah sholat fardu. Setelah sholat sunnah iya, setelah azan dan iqamah iya, itu termasuk waktu yang mustajab. Kemudian ada keadaan-keadaan yang juga dikatakan oleh Rasulullah SAW waktu mustajab. Di antaranya adalah inda sima'i sautid dik, ketika kita mendengar suara kokokan ayam atau ayam yang berkokok. Wa inda iltiham sufufil qital, ketika ada perang jihad antara muslim dengan kafir, itu juga waktu yang mustajab. Dan termasuk juga inda nuzul al-ghaith, ketika turun hujan. Ya, mungkin banyak yang nggak tahu, ketika hujan itu turun, itu waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat ada hujan turun, beliau keluar dan membalik bajunya. Ketika istisqa itu bajunya dibalik. Kalau tidak istisqa, beliau keluar dan membiarkan badannya terkena air hujan. Kata beliau, innahu hadithu ahdin bi rabbih, karena air hujan yang pertama kali turun itu masih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hujan itu turun dari langit, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Disunahkan untuk berdoa ketika pertama kali turun hujan, disunahkan kita berdoa karena waktu itu waktu yang mustajab. Kemudian kondisi seorang ketika berdoa itu juga berpengaruh pada doa itu dikabulkan atau tidak. Di antara penyebab dikabulkannya doa adalah menggunakan kondisi seseorang yang sedang kesusahan dalam kehidupannya. Ketika ditimpa kesusahan, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika terdesak, ketika sedang kepepet, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk dikabulkan. Kenapa? Karena biasanya doanya benar-benar dari hatinya, tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh dari dalam hati yang paling dalam. Beda dengan orang yang biasa-biasa berdoa, itu biasanya tidak serius. Kemudian termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa ketika seorang sedang melakukan safar, atau mungkin sering safar, safar sendiri untuk umroh, untuk haji, untuk pulang ke Indonesia, atau safar dengan orang lain seperti mengantar majikan, mengantar teman dan seterusnya. Itu waktu yang mustajab secara umum. Di waktu perjalanan itu waktu yang mustajab, ya. Dan kita disunahkan untuk banyak berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kebalikannya. Karena banyak dari kaum muslimin ketika safar dia malah melakukan kemaksiatan. Begitu naik mobil langsung disetel musik keras-keras, disetel campur sari, disetel rock dan seterusnya. Seharusnya untuk berdoa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiat. Ya. Iya, kalau dia selamat sampai tujuan dan bisa pulang lagi. Coba kalau misalkan dia nasallallahu alaihi celaka di perjalanan sementara dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi?
Dengarkanlah kalau kita tidak bisa zikir atau tidak bisa berdoa karena sibuk menyetir, dengarkanlah murattal Al-Quran, dengarkanlah ceramah-ceramah yang bermanfaat. Sehingga apa? Sehingga kita ketika berada di perjalanan mengambil manfaat dari perjalanan itu, pertama untuk berdoa dan kedua untuk mendapatkan ilmu. Ceramah-ceramah banyak di YouTube, di internet, ya, di kajian-kajian, simpan dalam satu flash misalkan. Ketika antum melakukan perjalanan, terutama ketika sendirian, setel biar ada faedahnya, ya, dan menambah ilmu serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang diijabahi doanya juga termasuk orang yang sedang ditimpa musibah, ya, ditimpa bencana, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itulah seorang hamba itu benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang doanya dikabulkan adalah orang yang mazlum, orang yang teraniaya. Ketika kita teraniaya, berdoalah, mengadulah kepada Allah. Gak usah ngomong sama manusia, gak usah gajinya belum turun, tiap ketemu orang bilang majikan saya kurang ajar, gak ngasih gaji dari bulan lalu misalnya. Gak usah, dia juga gak akan bisa membantu. Yang ada untuk nambahin dosa. Mengadulah kepada Allah di sepertiga malam terakhir, ya Allah, kenapa majikanku belum ngasih gaji, sementara saya butuh dan orang-orang di rumah menunggu, ya. Barangkali memang kita melakukan kesalahan dan seterusnya. Mengadulah kepada Allah SWT, dan kalau antum teraniaya dan berdoa, insya Allah akan kabulkan. Namun doalah dengan doa yang baik. Jangan mentang-mentang gaji, mudah-mudahan majikan saya kena santet misalkan, mudah-mudahan rumahnya kebakaran. Jangan, itu bisa dikabulkan benar, tapi janganlah berdoa kecuali yang baik. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan khudu dan rasa rendah diri, ya, dan benar-benar merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika dia bersungguh-sungguh dalam berdoanya, maka Allah akan kabulkan dan Allah akan dengarkan permintaannya. Kemudian ketika kita mulai berdoa, apa yang harus kita lakukan? Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya yang pertama adalah akhlas niyataka fid du'a. Ketika berdoa, hendaklah kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pikiran minta kepada selain Allah. Apalagi sampai mintanya di tempat-tempat yang di situ kemungkinan besar adalah ada permohonan kepada selain Allah, seperti doa di makam wali, makam kiai, makam orang yang dianggap keramat dan seterusnya. Kemudian berdoa di situ. Kuburan bukan tempat berdoa. Kuburan adalah tempat untuk seseorang mengingat kematian. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur, ala fazuruha." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang kunjungilah makam itu atau kuburan. Fa innaha tudzakirul maut. Kenapa dibolehkan untuk berdoa untuk berkunjung ke kuburan atau ziarah? Karena mengunjungi kuburan atau pemakaman itu bisa mengingatkan orang pada kematian. Ya, dia ingat bahwa nanti dia akan menjadi seperti mereka, berada di dalam kubur. Bukan dibolehkan karena untuk berdoa, karena untuk meminta. Enggak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja akan sampai kepada Allah. Bahkan ketika mendoakan orang yang meninggal pun tidak perlu datang ke kuburannya. Ya, sekalipun boleh seorang itu datang kemudian mendoakan orang yang ada di kubur biar diselamatkan dari siksa, dimasukkan ke dalam surga dan dimintakan kebaikan untuknya di sisi Allah. Tapi nggak harus datang, dari masjid bisa, dari rumah bisa. Bahkan kalau bisa dia doa di tempat-tempat mustajab seperti multazam, seperti Ka'bah, ya, itu lebih baik, ya, daripada datang ke kuburannya. Namun banyak orang ketika berdoa itu katanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi minta perantara kepada orang yang ada di kuburan karena dianggap dia itu dekat kepada Allah. Dia menggunakan logika, katanya kalau kita mau nemuin presiden atau raja, kita nggak bisa langsung ketemu dia kecuali harus lewat perdana menteri atau lewat orang-orang terdekatnya. Kata mereka, Allah juga demikian. Kita orang banyak dosa, kita orang jauh dari Allah. Oleh karena itu kalau mau berdoa juga sama, harus melalui menteri
atau perantaranya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, fasyattana baina Allah wal 'abd. Ya, sangat jauh perbedaannya antara Allah dengan hamba. Kalau hamba iya, presiden nggak tahu siapa kita, raja nggak tahu siapa kita, sehingga perlu ada orang yang mengenalkan atau yang mengizinkan kita masuk. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan kalau Allah diminta melalui perantara orang atau perantara hambanya, taraktuhu wa syirka. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyekutukan aku dengan orang lain baik dalam ibadah maupun doa, taraktuhu wa syirka, aku akan biarkan dia dengan sekutuku. Silakan minta kepada wali, silakan minta kepada nabi atau siapa yang dianggap dekat kepada Allah. Allah tidak akan mengabulkan doanya. Jadi sangat keliru orang yang menggunakan perantara atau tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan kepada malaikat pun kita tidak boleh menjadikannya sebagai perantara atau tawassul. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah. Sekalipun dia seorang nabi, sekalipun dia seorang malaikat, apalagi hanya seorang kiai atau orang biasa. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan seorang pun atau siapapun. Ini disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 18. Dalam surat Ghafir ayat surat Al-Mu'min ayat 14 Allah berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, jangan disertakan makhluk itu dalam doanya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu benci dan tidak. Abbas radhiyallahu anhu bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah, dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah semata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalam doa yang pertama kita harus ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihsanudzan billah. Seorang ketika berdoa harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwa kalau kita berdoa dan doa kita dilakukan dengan ikhlas dan tulus, pasti akan dikabulkan. Pasti akan dikabulkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin bahwa doa kalian pasti dikabulkan. Ketika kita berdoa, yakinlah. Jangan berdoa tapi mungkin Allah gak kabulkan karena permohonannya karena permintaan kita terlalu berat atau mungkin terlalu sulit. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah segala sesuatu yang diminta oleh hambanya pasti bisa mengabulkannya. Asalkan doa itu bukan untuk memutuskan tali silaturahmi atau untuk melakukan perbuatan dosa. Fa innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa yang dilantunkan oleh orang yang hatinya lalai dan lupa. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kalau kita berdoa terutama dengan bahasa Arab, harus tahu makna kandungan dari doa tersebut. Ya, baca terjemahnya dulu, kemudian baru baca doa tersebut. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa meresapi doa yang kita lantunkan. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Al-Qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulullahu azza wa jalla." Bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung apa sangkaan hambaku terhadapku.
wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku akan bersama dia selalu selagi dia terus mengingatku. Jadi seorang yang banyak mengingat Allah dan berzikir kepadanya, itu Allah akan sertai dia, ya. Dan Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang dia minta dan dia yakini. Kalau kita yakin akan dikabulkan, pasti dikabulkan. Namun kalau kita berburuk sangka, oh mungkin Allah nggak kabulkan, oh mungkin Allah nggak suka dengan saya, ya sudah, Allah akan memperlakukan kita seperti yang dia sangka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa yang sangat penting adalah hudurul qalb. Ketika kita doa, kita harus hatinya hadir. Jadi jangan berdoa namun pikirannya kemana-mana. Kita berdoa namun melayang-layang pikiran kita, melantur dan tidak mengetahui apa yang dia baca, ya tidak akan dikabulkan. Seperti orang yang tidur kemudian mengigau, ya. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hamba yang dia lalai dalam doanya dan tidak perhatian. Kemudian yang keempat, ada berdoa supaya doa itu dikabulkan adalah adamul i'tida. Kita tidak melampaui batas dalam berdoa. Apa maksud dari melampaui batas dalam berdoa? Melampaui batas dalam berdoa ya doa yang dia tidak mungkin untuk mendapatkannya. Seperti orang berdoa, ya Allah jadikanlah aku seorang nabi. Mustahil, ya. Kenabian sudah ditutup pada zaman Rasulullah SAW. Dengan wafatnya Rasulullah nggak mungkin ada nabi lagi. Kok dia minta jadi nabi misalkan? Atau misalkan untuk berdoa, ya Allah jadikanlah aku raja di Saudi. Ya mustahil, atau bukan keturunannya Malik Abdul Aziz. Nggak mungkin jadi raja. Kalau presiden mungkin, kalau pulang ke Indonesia dan pengikutnya banyak, nyalon presiden mungkin. Tapi kalau jadi raja Saudi, ya jangan mimpi. Saat ini. Nah, itu sesuatu yang secara akal tidak bisa diterima. Itu termasuk tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an, dengan rasa tunduk, wa khufyah dan rasa takut. Tunduk dengan perasaan, tunduk dengan suara, termasuk ya tidak dalam doa berteriak-teriak dalam doa. Namanya orang minta ya dengan suara yang lembut dan halus, suara yang merendah, bukan teriak-teriak, ya. Karena termasuk tidak dalam doa, dia tidak beradab dalam melantunkan doanya, dan Allah tidak mencintai dan menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang kelima, sebelum berdoa kita melantunkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum doa kita membaca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi al-mursalin atau imamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian setelah itu baru berdoa. Dan disunahkan juga kita mendoakan kaum muslimin dulu secara umum. Ya, sebelum kita minta hajat kita pribadi, mintalah untuk kebaikan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin yang laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang mati, ya, dan seterusnya. Jadi minta kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keperkasaan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan seterusnya doa-doa yang sifatnya umum. Setelah itu baru doa untuk diri kita. Kemudian juga disunahkan diakhiri dengan salawat, dibuka dengan hamdalah dan juga salawat, dan disunahkan diakhiri dengan salawat juga. Termasuk ada berdoa adalah istiqbalul qiblah. Kalau kita berdoa disunahkan kita menghadap qiblat, ya, sebagaimana kita sholat kita wajib menghadap qiblat. Kalau doa pun disunahkan, sekalipun tidak harus, tapi disunahkan menghadap qiblat karena itu lebih layak dan lebih pantas untuk seorang muslim. Termasuk ada berdoa dan disebabkan atau sebab dikabulkannya doa seorang adalah raf'ul yadain inda doa, ya, mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Jadi keliru orang yang mengatakan mengangkat kedua tangan dalam doa itu bid'ah.
Yang mengatakan bid'ah nggak tahu dalil. Ya. Kenapa? Karena banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang mengangkat doa, mengangkat kedua tangan. Di antaranya hadis yang sudah pernah kita bahas, bahwasanya Allah itu malu ketika melihat hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian dia turunkan tanpa dikabulkan doanya, atau dia tangannya kembali kosong. Ini dalil bahwasanya sunnah kita berdoa dengan mengangkat tangan. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma rafa'a yadayhi." Rasulullah SAW berdoa, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Wa ra'aitu bayadha ibtaihi, dan aku sampai lihat putihnya ketiak beliau. Berarti beliau angkat tinggi tangannya ketika berdoa. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga hadis yang sudah pernah kita sampaikan, yaitu hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala hayyun karim." Hayyun karim. Allah itu Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah itu malu kalau ada orang mengangkat kedua tangannya kepadanya, maksudnya berdoa, kemudian membiarkan kedua tangannya itu kosong. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Kemudian disunahkan juga kita merendahkan suara, hifdzus shaut. Ketika berdoa kita jangan kencang-kencang dan teriak-teriak, ya. Namun disunahkan untuk merendahkan suara kita dan dengan suara yang pelan, karena Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat gerak-gerik kita. Kemudian yang ke-10 disunahkan juga dan termasuk sebab dikabulkannya doa adalah tawassul bi al-amal salihah wa bi asma'ihil husna. Kita menggunakan asma Allah SWT sebagai perantara dalam berdoa. Dan itu yang masyru'. Ya, tawassul yang dibolehkan diantaranya adalah kita menggunakan asmaul husna untuk berdoa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama Allah. Ya. Sesuai dengan permintaan kita. Kita minta kaya, sebutlah nama Allah yang Maha Kaya. Ya Allahu ya Ghani. Ya Allah yang Maha Kaya, ighnini min fadlika amman siwak, au bi fadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan dari karunia-Mu dan aku tidak membutuhkan selainmu. Minta rezeki, ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha memberi rezeki, berilah aku rezeki. Minta kesehatan, ya Allah ya Syafi, ya Allah yang menyembuhkan penyakit, isfi maradi, sembuhkanlah penyakitku. Ya. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihanilah aku, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan menggunakan Asmaul Husna untuk berdoa adalah kita sebut nama Allah sesuai dengan hajat kita. Hajat kita apa? Kita minta disembuhkan dari penyakit, kita minta diberikan kekayaan, kita minta diberikan kemudahan, rezeki dan seterusnya. Mintalah dengan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita bisa hafal Asmaul Husna itu baik. Kalau tidak, sebut dengan terjemahnya. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah yang Maha Kaya, berikanlah kami kekayaan. Ya Allah yang memberi rezeki, berilah kami rezeki. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ya Alim, yang Maha berilmu, berilah kami ilmu, dan seterusnya. Jadi itulah makna fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah yang mulia. Termasuk yang bisa kita gunakan untuk tawassul adalah amal as-salihah. Ketika seorang habis melakukan amal soleh, orang habis sedekah, ya Allah kalau sedekahku diterima, kabulkanlah hajatku. Ya Allah kalau sedekahku diterima, sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah kalau sedekahku diterima, ya kembalikanlah barang yang hilang dariku, dan seterusnya. Apa yang kita lakukan dari amal baik, termasuk juga membaca Al-Quran. Ya Allah kalau bacaan Quranku ini diterima, maka mudahkanlah urusanku, ya, kembalikanlah keluargaku, dan seterusnya. Jadi boleh seseorang itu tawasul dengan amal soleh, termasuk baca Quran, termasuk zikir, termasuk sholat, termasuk haji, termasuk umroh. Semuanya bisa digunakan untuk tawasul. Bukan amalan kita diberikan kepada orang yang sudah mati, seperti mengirimkan bacaan Yasin misalkan, mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Ini para ulama mengatakan tidak sampai, tapi tawasul dengannya boleh. Karena antum baca surat dari Al-Quran, surat apa saja, termasuk surat Yasin, Al-Fatihah,
ya Allah kalau bacaan Quranku ini diterima di sisimu ya Allah, ampunilah si fulan yang telah meninggal, ampunilah orang tuaku yang sudah mendahului kami dan seterusnya. Enggak apa-apa. Dan itu termasuk tawasul yang masyhur, tapi bukan dengan mengirimkan pahala yang tidak ada contohnya. Pahala yang bisa dikirimkan ada seperti umroh, seperti haji, seperti sedekah, berkurban, itu bisa karena ada contohnya. Namun selain dari itu sholat, kemudian puasa, kemudian bacaan Quran, zikir, itu tidak ada dalil yang membolehkan atau mencontohkan kita mengirim pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Termasuk ada berdoa adalah kita mengulang-ulang doa 3 kali. Rasulullah SAW ketika berdoa beliau selalu mengulangnya atau seringnya mengulangnya sampai 3 kali. Dan itu termasuk sunnah dan salah satu penyebab seorang itu dikabulkannya doa. Ya. Kemudian yang sebelum akhir ketika kita berdoa hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam doa kita dan jangan merasa ada yang berat bagi Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah. Kita minta apa saja selagi itu boleh untuk kita, itu insyaallah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, janganlah kalian mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau mau. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan kalau Engkau mau." Ini mengejek Allah. Ya. Ini seolah-olah Allah tidak mampu mengabulkan doa kita, sehingga kita enggak sungguh-sungguh memintanya. Ketika mintalah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, tunjukkanlah ke jalanmu yang lurus. Ya Allah, mudahkanlah aku menghafal ayat-ayatmu, dan seterusnya. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena justru Allah itu akan mengabulkan doa dari orang yang ketika mintanya dengan sungguh-sungguh dan benar-benar merasa butuh. Allahumma arhamni in syi'ta. Jangan katakan, "Ya Allah, kasihanilah aku jika Engkau mau." Ya, walakin liya'zimal mas'al. Hendaklah dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ya'zum ar-raghbah, dan hendaklah keinginannya itu ditunjukkan kepada Allah dengan benar. Fa innallaha la yata'adzamu syai'un atah. Karena Allah tidak merasa berat sama sekali dan tidak merasa sesuatu itu besar ketika diberikan kepada hambanya. Apa yang Allah berikan kepada kita itu mudah dan ringan bagi Allah. Enggak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang terakhir dari ada berdoa tadi sudah saya sebutkan, ya, hendaklah kita mulai dengan mendoakan kaum muslimin secara umum, kemudian mendoakan diri kita, kemudian secara khusus orang tua kita dan orang-orang yang memiliki fadl kepada kita semua seperti guru, ya, ustaz, kiai, ya, orang-orang yang mengajari kita. Doakanlah mereka karena itu hak mereka dari kita. Nah, ketika kita sudah berdoa, hendaklah kita tidak terburu-buru untuk minta hasil atau melihat hasil yang dia minta. Kenapa? Ya, karena hendaklah dalam berdoa itu kita beradab. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menangguhkan apa yang kita minta untuk kebaikan kita. Ya. Fala tata'ajjal bil ijabah. Janganlah terburu-buru untuk minta apa yang diminta itu segera kelihatan. Ya. Kenapa? Karena dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil." Setiap orang di antara kalian ketika berdoa akan dikabulkan permintaan kita. Malam yu'ajjil, selagi dia tidak terburu-buru. Ya. Apa yang dimaksud dengan terburu-buru? Kata Rasulullah, "Da'autu falam yustajab li." Aku udah banyak doa, namun belum dikabulkan. Aku banyak berdoa kepada Allah, minta ini dan itu, minta anak, minta kerjaan, minta rumah dan seterusnya, kok belum dapat juga, padahal udah puluhan tahun saya berdoa. Ya. Ini termasuk istijal dalam berdoa. Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari Firaun, supaya Bani Israel dikembalikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menjawab dan katanya, "Faqad ujibat da'watukuma." Waktu itu yang berdoa siapa? Nabi Musa alaihissalam, dan yang mengaminkan adalah Harun alaihissalam. Dan Allah sudah katakan telah dikabulkan doa kalian. Namun berapa lama Nabi Musa menunggu kemenangan dari Firaun? Puluhan tahun, sampai Firaun ditenggelamkan di Laut Merah.
sampai Bani Israel bisa diselamatkan dari perbudakan Fir'aun puluhan tahun. Padahal Allah sudah mengatakan telah dikabulkan doa kalian. Subhanallah. Kita kadang-kadang baru seminggu berdoa, mungkin baru sebulan atau setahun sudah merasa lama berdoa dan gak dikabulkan. Iya, dalam riwayat lain disebutkan la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'atur rahim. Seorang ketika berdoa pasti akan dikabulkan selagi dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau sesuatu yang mengandung dosa, atau qati'atur rahim atau berdoa untuk memutuskan tali silaturahmi malam yasta'jil, selagi dia tidak terburu-buru. Ya, kalau terburu-buru Allah tidak akan kabulkan doanya. Ya, kemudian yang sangat penting dan terakhir dari masalah pembahasan doa ini, sangat penting supaya doa itu dikabulkan, hendaklah kita menjaga makanan kita. Makanan kita, carilah rezeki yang paling halal. Ya, jangan sampai kita mencari apalagi yang haram, yang syubhat saja kalau bisa kita tinggalkan. Yang enggak jelas, yang meragukan, tinggalkan. Kalau pengen doa kita dikabulkan, konsumsilah makanan-makanan yang halal. Baik untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, carilah rezeki yang terbaik untuk mereka dan untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena kalau orang makanan yang haram, jangan harap doanya dikabulkan. Dalam kisah seseorang yang berada di perjalanan, kemudian dia kondisinya sangat membutuhkan kepada Allah, as'asa akhbara. Ya, orangnya compang-camping, rambutnya awut-awutan, bajunya juga kumal ya. Ya, as'asa akhbara, dan dia dalam perjalanan yang seharusnya semuanya ini dikabulkan. Penyebab dikabulkannya doa, dia dalam perjalanan. Kemudian kondisinya sangat butuh kepada Allah. Ya, bajunya lusuh, rambutnya kusut ya, dan berdoa, ya rafa'a yadayhi ilas sama. Ya Rabbu, ya Rabbu. Dia angkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah, ya Allah, saya minta ini dan itu. Ya, dia menyebutkan doa-doa yang dilantunkan di perjalanan. Famat'amuhu haram. Namun kata Rasulullah, makanan dia haram. Dia memakan makanan dari hasil haram. Ima cara nyarinya tidak benar, atau makanan itu memang makanan yang haramkan, seperti daging babi dan bangke. Ya. Wa masyrabuhu haram. Minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai hasil dari hasil yang haram. Ya. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh besar dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini dikabulkan doanya? Oleh karena itu, termasuk masalah yang sangat penting dalam berdoa adalah kita menjaga makanan kita, jangan sampai kita mengkonsumsi yang haram. Karena ketika seseorang mengkonsumsi yang haram, berarti dia telah menghalangi doanya sendiri untuk dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang thayyiban, yang baik, sehingga menyebabkan doa kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.